Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudianto, Magister Manajemen. Saya adalah salah satu dosen tetap dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari. Di mana pada keilmuan yang saya miliki adalah spesialisasi saya ada di ilmu manajemen, dan ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh di Prodi S1 Manajemen yang sesuai dengan jakat yang saya miliki. Di antaranya adalah mata kuliah manajemen kompensasi, manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, materi ekonomi makro dan mikro, kemudian juga ada manajemen internasional dan juga ada mata kuliah kepemimpinan, di mana keseluruhan mata kuliah tersebut adalah merupakan rumpun dari mata kuliah keilmuan dan konsentrasi dari manajemen sumber daya manusia. Untuk kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap ini adalah mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana untuk mengajar dari mata kuliah ini saya menggunakan beberapa teknik yang saya implementasikan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah teknik DIA delivery, kemudian juga ada introduction dan juga ada assessment yang merupakan evaluasi dari hasil belajar mahasiswa. Dari mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 1450240-304, di mana ada beberapa deskripsi yang ada dalam mata kuliah ini. Di antaranya adalah mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari implementasi dan operasional manajemen sumber daya manusia dan organisasi, dan bagaimana hubungan dengan fungsi-fungsi manajerial sumber daya manusia yang lain. Mata kuliah ini juga memberikan pendalaman, pemahaman, pengetahuan tentang praktek-praktek fundamental tentang perencanaan dan juga pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam setiap organisasi. Sedangkan dalam sistem perkuliahan yang sering saya implementasikan, saya menggunakan metode ceramah, kemudian ada presentasi, diskusi kelompok kecil, dan juga dengan menggunakan mini praktek yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan terdapat 4 untuk komponen dari penilaian yang saya lakukan, di antaranya dengan rincian tugas 30%, partisipasi 20%, kemudian UAS 30%, dan UTS adalah 20%. Adapun untuk menunjang perkuliahan dan sumber referensi mahasiswa dalam perkuliahan saya menggunakan buku yang saya kembangkan berdasarkan keahlian saya, termasuk pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga buku yang kami kembangkan ini bisa digunakan sebagai sumber referensi, sumber literatur, dan juga pendukung dari mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di dalam kelas. Baik, untuk itu kami akan menampilkan video pembelajaran kami tentang manajemen karir di mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia berikut ini. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya. Salah satu indikator kalau mahasiswa semangat itu sebenarnya hanya satu. Apa itu? Tidak ngantuk ya. Berarti selama kita kuliah jangan sampai menunjukkan masalah dengan ngantuk ya. Apalagi bermasalah dengan kudis. Apa itu kudis? Kudis itu kurang disiplin. Siang hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, sebelum UTS, yaitu tentang perencanaan SDM. Jadi Pak Mahfud pada awal perkuliahan dulu bahwa untuk pertengahan semester atau sebelum UTS, Pak Mahfud akan membahas tentang perencanaan SDM yang kemarin sudah kita bahas bersama dalam bentuk diskusi dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pada kita membahas tentang bagian daripada program pengembangan SDM yang ada di sebuah organisasi. Tak lain adalah tentang manajemen karir. Manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi ya, melalui proses dari fungsi-fungsi planning,
atau perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan menggunakan sumber data organisasi yang meliputi berbagai macam indikator yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, pengelolaan SDM, maka di dalamnya adalah salah satunya adalah tentang manajemen karir, manajemen karir. Ada money, material, machine, and method secara efisien dan efektif. Jadi kenapa sih ada fungsi manajemen? Kenapa sih harus ada pimpinan? Kenapa sih harus ada pembagian divisi-divisi? Contohnya ada divisi marketing, divisi HRD sendiri, kemudian ada divisi pemasaran, produksi, dan sebagainya. Itu adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Tujuannya apa? Untuk mencapai visi dan misi organisasi. Secara efisien dan efektif maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan itu organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya organisasi sekecil apapun berarti sesuatu yang merugikan. Baik itu anak-anak ya, pemborosan dari sisi sumber daya manusianya, sumber pembiayaan, kemudian bahan baku, strategi pemasaran dan sebagainya. Toh kalau kita bicara tentang berbagai macam bentuk dari strategi manajerial yang ada dalam sebuah perusahaan, itu kan tidak serta-merta hanya manajemen sumber daya manusia saja ya, tapi semuanya yang terlibat, semua sumber daya yang digunakan harus benar-benar di planning dan di organizing dengan sebagus mungkin untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dari proses produksi itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara tentang karir ya. Karir ini apakah bisa dikatakan identik dengan hierarki organisasi anak-anak? Iya, istilah karir memiliki makna yang berbeda-beda ya, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Namun demikian terdapat kesamaan bahwa masalah karir tidak dapat melepaskan ya atau tidak bisa dilepaskan dengan aspek pembangunan atau pengembangan pekerjaan jabatan dan proses pengembangan keputusan. Atas dasar ini, untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang hakikat karir. Kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan, itu ada di tangan siapa? Ada di tangan pimpinan. Pimpinan itu siapa, Pak? Ya, orang-orang yang berada di jabatan struktural tertentu, seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, kalau dalam satu perusahaan ini ternyata ada lebih dari 3 divisi, maka masing-masing divisi itu memiliki kabak atau kabid atau kepala bidang atau kepala divisi. Nah, mereka itu yang akan membawai dan secara langsung mempertanggungjawabkan pekerjaan di masing-masing divisi itu langsung kepada pimpinan puncak. Jadi setiap lini saya pikir harus ada pengawasan ya, harus ada controlling. Dalam hal ini adalah pimpinan yang Pak Mahfud sebut tadi, bahwa kalau misalkan HRD ya harus punya kepala HRD, kan begitu. Apalagi HRD yang menangani tentang manajemen karir ini ya. Nah, dikutip dari Simamora ya, dalam bukunya tahun 2006 menyatakan bahwa manajemen karir atau career management adalah proses di mana organisasi memilih, menilai, ya, kemudian menugaskan dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi istilahnya kalau kita bicara tentang manajemen karir itu juga merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, ketika orang itu dipromosikan, ketika orang itu harus diberikan sebuah penghargaan, itu harus melalui beberapa tahapan, ya, penilaian, kemudian evaluasi, ya, dilihat dari rekod kerjanya, sejauh mana kinerjanya, baik atau tidak, berprestasi atau tidak. Jadi yang dimaksud berbobot itu, ya. Makanya ketika orang akan dipromosikan harus meliputi beberapa tahapan dulu, ya. Salah satunya mengikuti asesmen. Katakanlah seorang kepala sekolah, sebelum kepala sekolah ini dipromosikan, maka wajib memenuhi beberapa kriteria penilaian berdasarkan indikator-indikator yang sudah ada. Nah, salah satunya adalah harus berbobot. Berbobot itu berkualitas. Bagaimana cara untuk menentukan atau memastikan bahwa yang bersangkutan ini memang layak untuk dipromosikan? Bagaimana caranya? Ya, harus lulus uji asesmen dulu kan ya. Harus memiliki kualitas, harus memiliki jam terbang yang kuat sehingga bisa dikatakan oh yang bersangkutan ini memang layak. Tidak hanya sebatas membeli kucing dalam karung. Nanti kita tidak bisa melihat ini yang diambil ini yang mana ya. Ya kan seperti itu nggih.
Jadi kalau kita bicara tentang manajemen karir memang erat kaitannya dengan promosi jabatan dan sebagainya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS, jadi Pak Mahfud sudah menjelaskan apa sih perbedaan antara mutasi, ya, rotasi, promosi jabatan. Ya, itu kan sebenarnya berbeda secara hakikat ya. Secara hakikat berbeda atau tidak sama. Yang jelas dari tujuan karir ini atau tujuan dari manajemen karir adalah sasarannya adalah posisi, posisi atau jabatan. Seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi bahwa memang bicara tentang promosi jabatan, jenjang karir memang erat kaitannya dengan hierarki organisasi. Posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Ya, kalau tidak memenuhi kriteria, ya berarti ya tidak bisa diikutkan untuk mengikuti program promosi jabatan. Nah, ini kita mengutip dari Dessler ya, dalam bukunya tahun 97 menyatakan bahwa kegiatan personalia seperti penyaringan, pelatihan, dan penilaian berfungsi untuk dua peran dasar dalam sebuah organisasi. Di antaranya adalah peran pertama, peran tradisional ya, adalah menafsirkan organisasi mengisi posisi-posisinya dengan karyawan yang mempunyai minat. Ya, selain memiliki minat juga memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, memiliki keterampilan ya, baik hard skill maupun soft skill. Ya, yang tentunya memenuhi persyaratan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu yang pertama, nggih. Terus yang kedua adalah peran kedua adalah memastikan bahwa minat jangka panjang dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa karyawan didorong untuk bertumbuh dan berpotensi secara penuh. Maka bisa dikatakan bahwa promosi jabatan yang ada dalam manajemen karir ini merupakan salah satu bentuk daripada upaya organisasi, upaya pimpinan untuk mengembangkan, untuk mensejahterakan dan untuk memberikan evaluasi jangka panjang terhadap karyawan yang dipekerjakan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mas Putra. Saya Putra Resukilahi. Yang ingin saya tanyakan dari pemaparan materi tersebut adalah dalam sebuah perusahaan, mengapa manajemen karir itu begitu penting bagi karyawan? Kemudian apakah penerapan manajemen karir itu hanya diterapkan dalam perusahaan saja? Apakah usaha-usaha kecil itu juga perlu menerapkan hal tersebut? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Putra. Pertanyaan yang berkaitan dengan peranan, fungsi, dan juga mengapa sih manajemen karir ini perlu untuk diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Ya, oke. Yang pertama akan saya tanyakan balik kepada publik adalah apa sih tujuan orang bekerja? Memenuhi kebutuhan untuk mencari nafkah, kebutuhan hidup, apalagi? Pengalaman termasuk aktualisasi diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Oke, terima kasih. Baik, dari pertanyaan teman kita tadi, kalau kita bicara tentang peranan ya, fungsi dan juga bagaimana sih sebuah organisasi itu bisa implementasikan manajemen karir secara bagus itu ya. Jadi kita lihat dulu dari tujuannya ya. Tujuan dari manajemen karir itu yang jelas adalah maintenance. Ya, kesejahteraan. Terus juga kebutuhan aktualisasi diri tadi. Orang akan termotivasi ketika mereka bekerja di mana dalam perusahaan itu benar-benar menerapkan manajemen karir secara proporsional dan transparan. Yang jelas dari fungsi pertama adalah proses pemeliharaan ya, proses maintenance. Saya pernah bahkan sering menyampaikan kepada Anda di depan kelas waktu kita kuliah bahwa memang karyawan itu merupakan aset ya, merupakan aset organisasi, bukan merupakan bagian dari faktor-faktor produksi. Jadi kita beda dengan bahan baku. Oleh karena itu, karena memang yang namanya aset harus di maintenance, harus dipelihara dengan sebaik mungkin, sehingga ada keinginan karyawan untuk berlama-lama bertahan di organisasi tersebut. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena dengan maintenance karyawan akan merasa nyaman dan merasa diperhatikan.
signifikan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Ya, ketika promosi dari posisi seseorang secara hierarki keorganisasian, semakin tinggi jabatannya atau semakin tinggi kedudukan strukturalnya yang ada dalam sebuah perusahaan, maka dia juga akan mendapatkan kompensasi yang berlimpah. Ini kan, kompensasi kan tidak hanya gaji saja Mas ya. Ya, komponen yang menjadi suplemen dari gaji itu apa? Gaji pokok, terus apa lagi? Ada tunjangan, apalagi bonus, gitu kan? Dan masih banyak lagi yang lain. Itu ya. Jadi semakin semakin tinggi ya posisi seorang itu, maka dari sisi kesejahteraan juga lebih baik. Karena apa? Karena identik dengan jabatan struktural itu juga ada kompensasi tersendiri dalam bentuk tunjangan dan sebagainya. Berikutnya adalah yang ketiga yang berkaitan dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah bagian dari pengembangan potensi yang ada di dalam sebuah diri karyawan. Saya pikir semua karyawan atau bahkan setiap individu pasti memiliki bakat, memiliki minat, memiliki kemampuan. Nah, manajemen karir itu yang mewadahi itu, yang memfasilitasi itu, sehingga dengan adanya manajemen karir yang bagus, maka akan tercipta proses pengembangan SDM yang bagus pula. Terima kasih pertanyaannya Mas Putra. Nah, ini ya beberapa tahapan ya dalam proses manajemen karir. Yang pertama adalah karir exploration, didasarkan pada tingkat eksplorasi behavior dalam bentuk pengembangan sikap, perilaku dengan pendekatan psikologi anak-anak ya. Dikembangkan oleh vocational filosofis ya, exploration behavior mental atau fisik aktivitas seseorang. Dalam hal ini diperlukan sebuah informasi mengenai individu tersebut dalam lingkungan. Informasi ini digunakan untuk pengembangan individu dan okupasional konsep. Jadi pada tahap pertama ini adalah dalam bentuk eksplorasi, mencoba untuk mengenalkan ya pribadi seseorang ya. Karena kalau kita bicara tentang jenjang karir, ketika seorang itu dipromosikan, itu tidak hanya serta-merta bicara tentang jenjang kinerja ataupun catatan-catatan kinerja yang ada di masa lalu, tapi juga bicara tentang perilaku dan sikap. Ya, pengembangan dari itu tadi, pengembangan daripada exploration behavior, lebih kepada perilaku. Kemudian yang kedua ini adalah merupakan tahapan setelah tahap pertama tadi, development career goal ya, atau development of career goal. Ini merupakan bagian daripada tindak lanjut daripada eksplorasi dari sisi perilaku ya, dari sisi perilaku seseorang yang ketika ingin dipromosikan harus benar-benar siap dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah dari nilai political system. Political system ini berkaitan dengan tata kelola dari manajemen SDM yang ada di tiap-tiap perusahaan. Terutama pada perusahaan yang kuasi metrik seperti perusahaan telekomunikasi, akuntansi, dan proyek-proyek kompleks yang ada dalam organisasi. Oleh James Rosenbaum disebut sebagai metode alokasi turnamen, yakni bersaing untuk memperoleh kesempatan. Nah, ini merupakan proses akhir ya, ketika seorang karyawan sudah dinyatakan secara sikap dan secara kognitif sudah mencukupi ya dalam kebutuhan organisasi, maka tahap yang terakhir adalah asesmen tadi. Asesmen itu adalah salah satu bentuk uji kelayakan. Apakah yang bersangkutan ini ketika akan dipromosikan ini layak atau tidak? Butuh asesmen. Asesmen itu apa Pak? Ya, uji kompetensi akhir dari orang yang akan dipromosikan. Jadi tidak serta-merta langsung gitu ya, tapi tetap ada tahapan-tahapannya. Ada beberapa indikator anak-anak ya dalam pengembangan karir atau dalam manajemen karir ya. Yang pertama adalah hindarkan kejutan realitas. Kemudian berikan pekerjaan awal yang sifatnya menantang. Nah, ada beberapa tipologi karyawan. Ya, tipologi yang pertama itu tidak begitu suka dengan tantangan, dan yang bersangkutan ini lebih memilih untuk berada dalam zona nyaman sehingga tidak mau dengan perubahan, apalagi digeser posisinya dengan sesuatu yang seharusnya atau yang sebenarnya dia pilih tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman tadi.
sehingga kecenderungannya adalah memilih zona yang nyaman dan tidak mau dengan adanya perubahan. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka dengan tantangan. Nah, tipologi karyawan seperti ini adalah kebanyakan suka tantangan dan biasanya lebih memiliki sifat yang rasa ingin tahunya cukup tinggi anak-anak, sehingga mereka memiliki orientasi yang lebih ya terhadap organisasi, termasuk adalah ingin benar-benar mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada yang sudah dilakukan. Kemudian berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam rekrutmen ya, termasuk dalam melakukan sebuah pemetaan yang benar terkait awal proses dari pengadaan SDM. Itu harus benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, okay? Jangan sampai tidak linier keilmuannya, tidak linier keahliannya, tidak linier kompetensinya. Yang terjadi adalah malah dari sisi rekrutmen saja salah, apalagi bicara tentang manajemen karir itu masih jauh. Kenapa? Karena syaratnya tadi banyak. Bersikap menuntut ya, bersikap menuntut, adakan rotasi pekerjaan dan pelacakan pekerjaan. Rotasi itu berarti perpindahan karyawan secara internal. Berarti kalau internal itu hanya dalam satu perusahaan, rotasi. Kemudian tingkatkan penilaian prestasi yang berorientasi pada karir. Nah, ini juga bisa ya, orang ketika dipromosikan jabatannya itu bisa melalui jalur cepat. Apa itu Pak? Prestasi, kan? Jalur prestasi. Mungkin dulu ketika Anda waktu kuliah atau waktu SMA kepingin masuk ke PTN, masuk ke PTN dengan berbagai macam jalur. Nah, salah satunya adalah jalur prestasi. Nah, prestasi itu biasanya melampirkan beberapa surat atau beberapa sertifikat sebagai bukti fisik ya, sehingga Anda tidak perlu lagi untuk mengikuti asesmen atau tes-tes yang lain. Kan ada kan ya, itu jalur kilat, tapi hanya untuk orang-orang yang memiliki prestasi. Nah, tapi kan tidak semua orang punya prestasi, kan begitu ya. Dan itu masih berlaku ya, masih berlaku di organisasi kita. Kemudian adalah yang terakhir dorongan ya atau stimulus ya, aktivitas perencanaan karir. Nah, ini biasanya juga dilihat ya dari orientasi seorang pimpinan dalam mengembangkan organisasi. Ini polanya lebih top down atau lebih memilih yang bottom up. Kita mencoba untuk mengkomparasikan mata kuliah kita, namanya saja kan pengembangan SDM ya, atau pengembangan sumber daya manusia. Nah, coba kita akan bicara tentang perbedaan antara pelatihan dan juga pengembangan, pelatihan dan pengembangan. Karena sebelum atau pasca dipromosikan ternyata juga masih ada tahap berikutnya, yaitu tahap pelatihan. Kalau menurut beberapa jurnal, beberapa artikel yang sudah saya baca, pelatihan itu ya merupakan bagian di dalamnya dari pengembangan. Ya, coba di sini ada 4 indikator, ada 4 indikator. Ada fokus, kemudian penggunaan pengalaman kerja, kemudian ada sasaran, dan juga ada keterlibatan. Untuk pelatihan, ya ini fokusnya adalah pada saat ini, kemudian penggunaan pengalaman kerja rendah, kemudian ada sasarannya adalah persiapan untuk pekerjaan saat ini. Pelatihan itu entah dilakukan secara on the job training ataupun off the job training, tergantung dari kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing perusahaan. Dua-duanya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihannya, tergantung dari yang dibutuhkan oleh organisasi, termasuk juga dari sisi pembiayaan. Kemudian dari keterlibatan, ya otomatis pelatihan ini sangat dibutuhkan, karena pelatihan ini juga merupakan bagian dari cara perusahaan untuk melakukan maintenance ya, melakukan pemeliharaan agar karyawan yang dimiliki, agar SDM yang dimiliki oleh organisasi itu tidak sampai kalah dengan yang lain. Makanya butuh workshop, butuh pelatihan untuk bisa mengupgrade ya kemampuan karyawan, baik itu secara kognitif, afektif maupun secara psikomotorik. Nah, sedangkan untuk pengembangan sendiri anak-anak ya, fokusnya adalah pada masa yang akan datang. Biasanya ini untuk pengembangan ini sifatnya adalah terstruktur dan memiliki jangka panjang yang lebih lama. Maksudnya orientasinya lebih kepada jangka panjang. Kemudian penggunaan pengalaman kerja tinggi
sasarannya adalah persiapan untuk melakukan sebuah perubahan, termasuk untuk mengubah dari mindset SDM yang hanya suka dari posisi yang nyaman tadi nggih. Untuk merubah mindset itu kan tidak mudah ya, membutuhkan waktu yang cukup lama hingga sampai yang bersangkutan ini memiliki pemikiran bahwa oh ya, pengembangan itu memang perlu dan penting dilakukan. Pelatihan, workshop nggih, dan berbagai macam jenis pengembangan SDM yang lain itu memang ternyata penting untuk dilakukan. Kemudian keterlibatannya ini adalah sukarela, karena memang ini bentuknya pengembangan ya. Jadi tidak semuanya juga kepingin jadi pimpinan, tidak semuanya juga kepingin dipromosikan, kan seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika bicara tentang promosi jabatan maka semuanya akan satu suara. Ya, kita melihat dulu tipologi dari karyawan tersebut, apakah suka dengan tantangan atau tidak, suka dengan perubahan atau tidak, kan begitu ya. Kalau suka dengan perubahan maka tensi kerja mereka tinggi, orientasi terhadap organisasi juga tinggi, termasuk juga orientasi terhadap mengembangkan karir dirinya di perusahaan tersebut juga sangat tinggi. Nah, orang-orang yang seperti ini yang saya pikir kalau bicara tentang pelatihan, kalau bicara tentang pengembangan pasti nomor satu. Dapat kita simpulkan bahwa memang kalau bicara tentang manajemen karir itu merupakan dari program pengembangan SDM yang ada di sebuah organisasi yang memang selayaknya wajib untuk dilakukan secara transparan, secara akuntabel, sehingga semuanya merasa dilibatkan dan merasa penting untuk melibatkan dirinya sendiri. Ya, karena penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan ini tadi, maintenance, kesejahteraan, aktualisasi diri. Nah, sehingga saya pikir yang menjadi titik atau yang perlu kita garis bawahi pada perkuliahan sore hari ini adalah bahwa promosi jabatan itu memang layak untuk diaplikasikan secara tertib dan secara baik, sehingga semua karyawan itu kalau bicara tentang pengembangan SDM mereka tidak hanya sekedar sukarela, tapi juga memang benar-benar membutuhkan. Perkuliahan pada sore hari ini yang berkaitan dengan promosi ya ataupun manajemen karir yang ada dalam sebuah perusahaan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya saya berharap tiap-tiap mahasiswa bisa men-searching ya artikel-artikel yang berkaitan dengan manajemen karir, baik itu artikelnya penggunaan metodologi penelitiannya bisa pakai kualitatif maupun secara kuantitatif. Jadi itu nanti bisa dibuat secara kelompok, secara kelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi silakan sekali lagi Anda mencari artikel yang berkaitan dengan manajemen karir atau tentang pengembangan manajemen karir yang ada dalam sebuah perusahaan. Nanti Anda kaitkan dengan kinerja karyawan, monggo. Produktivitas kerja karyawan, monggo. Dikaitkan dengan UCB karyawan juga monggo, tidak apa-apa. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif ya. Pengembangannya bisa dihubungkan dengan variabel lain, Misalkan pengaruh manajemen karir terhadap kinerja karyawan atau tentang pengaruh manajemen karir terhadap UCB, ataupun terhadap produktivitas kerja karyawan, seperti itu yang bisa Pak Mahfud sampaikan. Semoga tugasnya bisa selesai dalam waktu 1 minggu ke depan, 1 minggu depan. Minggu depan silakan dikumpulkan beserta analisanya terkait dengan praktek-praktek dan implementasi dari manajemen karir ya. Monggo nanti diambil dari sumber manapun, monggo, yang penting dari jurnal, bukan dari blog. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan perkuliahan sore hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Dan terima kasih yang sudah bertanya dan sudah berpartisipasi tadi, Mas Putra, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.